Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat waktu, selamat beraktivitas untuk teman-teman semuanya. Kita datang untuk ngobrolnya berdua aja tapi. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nggak jelas, kita mau kenalin diri dulu. Ih, so asik banget sih. Kita nggak pakai semboyan kita. Hey, Pals. Bisa bareng ya? Ya ampun, udah lama banget. Ya itu semboyan intro kita ya biasanya kayak gitu. Kita ini adalah apa? Kita ini adalah apa? Ini adalah apa ya? Pendiri, pencipta, pencetus. Padahal itu cuma apa ya? Hobi. Sebenarnya kita cuma hobi ngobrol ya. Ngobrol sesuatu yang abstrak. Tidak ada faktual ya. Tidak ada tujuannya. Tidak penting, tidak faktual, tidak bisa menghasilkan uang. Tapi nggak tahu ya. Kita kan iseng-iseng, kali aja berhadiah. Iya. Terus juga so pinter ya. Jadi disclaimer aja yang kita omongkan di sini belum tentu benar. Jadi karena kan kita so pinter. Kita so pinter nih. Sampai ada yang benerin kayak gitu. Apa-apa. Jadi kalau kalian mau bilang ini seharusnya gini, nggak apa-apa. Kita terbuka, sangat terbuka. Justru itulah tujuan kita. Ya enggak? Sebenarnya ya kemarin tuh aku mikir kayak orang-orang Indonesia nih pada takut salah tuh apa jangan-jangan waktu dulu itu sering banget. Kamu sering ada ngaji-ngaji gitu nggak? Ngaji-ngaji di musola kayak gitu. Iyalah. Ya kan? Pas waktu ngaji gitu kalau salah tuh dicepet gitu kan. Waktu aku kecil kan. Enggak, aku nggak digituin. Tapi anak-anak digituin, anak-anak pengajian tuh diceples gitu. Iya, ini apa gitu kan. Dari kemarin gue misalnya kayak gitu. Nah, menurut aku mungkin dari situ mereka mengadaptasi bahwa salah itu aib dan harus ditakuti gitu. Terus mendapatkan musibah gitu loh. Salah itu mendapatkan musibah. Iya, jadi mereka pada takut mengutarakan sesuatu yang ada di pikiran mereka. Tapi baiknya justru mereka jadi belajar. Tapi kalau misalkan gak maju-maju, gimana? Ya namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Sebenarnya mau dihukum atau enggak pasti tetap melakukan kesalahan sih. Iya. Itu sih yang aku rasain kayak misalkan aku mau berbicara nih, tapi aku takut salah kayak gitu. Nah, gimana kita tahu itu salah apa benar ketika kita belum ngomong? Ya kan? Asalkan kita nggak kayak ini kita yang paling benar gini, kita open minded juga di seberang ini kita ngomongin apa nih, katanya kita mau memperkenalkan diri. Nah kayak gini teman-teman biasanya, makanya kita ingin buat podcast itu tiba-tiba ngomongin ya pendidikan di Indonesia so-soan jadi pemerhati. Jadi kemana-mana dari awal aja udah gak jelas dasar. Ya udah, aku perkenalin deh. Nama aku banyak sebenarnya kayak Bunglon. Tapi kalau misalkan Rahma sendiri sih manggil aku Kak Laras. Jadi teman-teman manggil aku Laras, Ara, terserah. Kalau yang bersangkutan yang pakai baju kerudung pink, yang pakai kerudung pink silakan. Yang pakai kerudung pink jangan sampai lepas. Oke, nama saya Rahma. Dah, Rahma aja. Ada depannya sih, tapi nggak usah dikasih tahu lah. Nama belakangnya aja. Itu Rahma. Dan tujuan saya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Wah! Ini Palabib nih, bawa nama. Kalau misalkan lihat, wah ini anak didik gue. Enggak, justru itu aku mendapatkan pencerahan itu dari dosen hari Sabtu jam kedua. Ya, itu. Aku dapat dari dia. Emang. Kadang tuh harus nggak suka dulu ya, baru bisa suka. Kayak gitu. Kadang tuh sesuatu yang kita nggak suka itu malah
apa sih namanya, didatengin gitu. Aku tidak suka kesejahteraan. Aku jadi suka lelaki tampan. Jadi suka lelaki tampan. Aku nggak suka jadi cantik. Aku nggak suka jadi kurus. Aku nggak suka. Ini beneran nggak suka. Aku nggak suka jadi kaya pokoknya. Aku nggak suka mobil mewah. Aku nggak suka. Ya kan pasti nanti didatengin kayak gitu. Tapi biasanya Ada kayak tuh gitu sih. istilah porsinya. Azon cike mitarsi pishetnya. Itu katanya. Apa-apa yang kalian takutin itu pasti akan datengin kalian. Iya. Setuju sih. Kayak kecoa gitu kan. Kita nggak suka, takut. Tapi dia datengin kita gitu. Apalagi kita kayak udah usir, dia malah mendekat gitu. Kadang tuh lagi diem-dieman gak sih? Kenapa gak? Lagi diem-dieman. Kita tuh udah, jangan deket. Malah dateng sih. Sumpah. Jadi waktu itu pernah sih, ini udah mood banget. Jadi udah malam-malam, hujan-hujan, enak banget. Terus nggak ada kerjaan, terus kayak ya udahlah tidur early aja tidur. Jadi jam 9-an kalau nggak salah. Jadi aku dengerin lagu klasik gitu, terus sambil baca ini, ngabisin buku puisi. Terus tiba-tiba kayak ada yang bergerak di bawah kasur. Akhirnya aku lihat kecoa. Aku bilang, kamu kecoa, kamu pergi. Kalau nggak pergi, aku bunuh kamu loh. Gitu. Nggak pergi-pergi kan. Akhirnya aku ambil baygon. Terus dia kayak sekarat gitu, sambil aku dengerin musik yang klasik gitu. Jadi kayak di era-era yang... Tahu. Suasananya tahu. Jadi, Dia tuh kayak, dia lagi sambil sekarat gitu. Abis... Aduh, aku maaf ya, aku bunuh kamu. Tapi gimana? Ibaratnya kayak abis... ada kecoa. Apaan? Itu baru pertama kali di kamarku. Ya mudah-mudahan ya, nggak jorok ya. Semoga. Terus gimana? Ini kita malah ngomongin kecoa. Nggak apa-apa, kamu mungkin ada pengalaman dengan kecoa gitu. Itu sih pengalaman absurd aku sambil dengerin musik klasik. Kalau aku sih, kalau ketemu kecoa, ya kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain ya didiemin lah. Tapi kalau misalnya dia udah mulai bergerak, dan itu saat itu juga saya mulai bergerak. Kalau aku berani sih, aku itu kadang aku tangkap pakai plastik, jadi tanganku aku bungkus plastik, situ aku tangkap kecoanya, situ aku bungkus kecoanya, udah deh aku buang. Kalau nggak ya pakai sapu. Itu aku nggak bisa mendekat kayak gitu. Kamu masih bisa maksudnya kayak plastik itu bisa merasakan tekstur kecoanya itu yang kakinya tuh bergerigi gitu. Itu geli banget. Biasa aja. Tapi berarti kamu lebih berani daripada aku. Aku nggak berani sama sekali. Gimana ya? Geli. Gimana? Itu cuma satu yang nggak aku beraniin. Apa dong? Menghadapi masa depan yang tidak ada kepastian. Gini, emang kalau ngomong sama orang yang belajarnya filsafat ya. Enggak juga. Aku dari dulu takut itu lah. Abstrak banget gitu. Iya, tapi aku padahal juga belajar filsafatnya baru sekarang. Ya. Aku juga takut sih sama masa depan. Kayak masa depan tuh serem banget. What? Bentar. Biasalah clumsy. Aku nih clumsy banget. Oke. Tapi aku juga takut sih masa depan. Gimana nggak takut coba? Makin bersaing. Makin nggak jelas. Ini kenapa kita jadi sedih nih? Mau bahas rasa takut atau mau bahas apa nih? Ngomong kita belajar pengalaman kita bertemu anak-anak yang bagi kita mereka kurang bermoral. Berat ya, kurang bermoral. Kemarin itu aku mau cerita. Kemarin itu aku sempat main Mobile Legend. Tapi sering juga sih aku main-main online gitu, mau itu sama anak-anak kayak Among Us, sama anak-anak Asia, Indonesia, atau
yang Eropa gitu. Nggak tahu sih umurnya berapa, tapi aku sih nangkepnya mereka bocil gitu kan. Soalnya emosian banget gitu, permainan doang emosi banget. Nah, mereka tuh omongannya tuh tidak apa ya, kalau ngomong yang kasar itu aku masih bukan maklum sih. Itu juga tidak terpuji, tapi ya udahlah gitu. Tapi kalau ngomong kotor itu nggak bisa nih. Udah kayak anak kecil ini perlu diajarin gitu. Sekolah ngapain aja bercanda, bagaimana? Kayak gitu sih. Dan mirisnya lagi ketika ini kita ngomong Indonesia ya, anak Indonesia. Jangan ngomong anak Amerika dan segala macam. Itu bukan ranah kita untuk berbicara. Walaupun nggak nyambung ya, walaupun bukan anak itu dan ibu itu ibu dan anak gitu. Tapi salah satu yang viral kemarin, ibu-ibu juga kayak ngata-ngatain orang, yang goblok gitu. Itu kayak gitu. Lalu kayak di lava mirip banget asli. Gitu, kita aku kaget juga itu juga. Ya lucu tapi gak kaget gitu. Pasti cerminan. Tapi tahu nggak? Aku kalau lagi nungguin busway, kalau lagi jalan tuh, terus inget muka ibu-ibu itu sering. Jadi ketawa sendiri. Sumpah. Yang kamu lihat videonya ini nggak sih, Teta Muslim sama si Coki? Lihat itu nggak videonya mereka berdua? Jadi mereka berdua itu kayak komentarin video itu. Ada segmennya namanya why gitu, mereka bertanya kenapa. Nah, yang why ini, yang kenapa ini bukan ibunya tapi anaknya. Jadi anaknya tuh di sebelah sambil ngerekam juga. Nah, kata si Coki, udah tahu begini dilerai dong. Anaknya malah tambah ngerekam gitu. Rekam juga ini kayak ngata-ngatain abangnya juga. Lah iya. Ya, gimana terus? Nah, ya sudah terbukti gitu. Nanti si anaknya itu punya anak lagi gitu. Kayak gitu lagi kerjaannya. Gitu lagi udah jadi ibunya. Nah iya. Jadi kayak aku nggak walaupun ini kasar banget ya, kayak ngomong wah pantesan anak-anak bocil ini ngomongnya kasar-kasar gitu, ibunya begitu. Tapi kan kenyataannya ada beberapa ibu-ibu kayak gitu, oknum kita nggak ngomong semuanya. Padahal kan ya ibu itu identik dengan kedamaian, ya nggak sih? Bukan kebarbaran. Kebukan, ketenangan, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lemah lembut kayak gitu. Tapi harusnya tuh kalau mau diajarin gitu ya, misal memang terpaksa mengajarkan anaknya untuk berkata-kata tidak, maksudnya untuk meluapkan emosi kayak yang aku bilang gitu. Kayak Kak Laras kan akhirnya bilang apa? Tuh levelnya tuh pada naik-naik juga, buta. FYI itu buatku nggak kasar itu. Itu berkelas itu ngatain. Aku udah kesel. Hei, dasar mata yang tidak berfungsi. Maksudnya diperbaiki, kata-katanya diperhalus. Ada di, hei, dasar kamu tidak bermoral loh. Menurut kamu gimana? Ini anak kecil ini gimana nih gitu? Dulu juga pasti pernah ngomong kotor kan kamu? Dulu ya, apalagi aku di Bekasi kan, lingkunganku tuh lumayan, apalagi seperti kalian teman-teman tahu, Bekasi itu adalah salah satu markas begal terbesar di Indonesia. Begal apa aja ada di sini di Bekasi. Begal hati. Ada begal hati. Ada di sini. Diambil beneran hatinya. Semua begal ada di sini. Oke. Jadi dari kecil tuh kata-katanya udah ya kasar-kasar, walaupun mungkin tidak sekasar di Priok nih. Tapi di Bekasi tuh udah kasar. Di sini tuh anak-anak kecil ngomongnya udah gue elu. Kalau di perumahan jarang kedengeran sih, tapi ya di perumahan lebih mending lah daripada yang di kampung-kampung. Tapi ada juga
ya kayak gitu deh omongannya tuh waktu aku kecil juga kayak gitu omongannya. Yang kebun binatang itu yang dagingnya haram dimakan oleh kita itu seperti kayak kayak kalau udah ngomong kasar itu ya, wow, Keren banget. dia ngomong itu berani banget. Ini jadi pujian tapi mirisnya. Bukan, "Ih, kok dia ngomong gitu nggak boleh, nggak usah ditemenin." Dia jadi ketua geng abis itu yang berani ngomong kayak gitu tuh jadi ketua geng. Ibaratnya ini ya, melawan penjajahan seperti gitu. Melawan penjajahan dengan anarkisme. Iya sih, bener. Iya, dulu juga kayak gitu sih. Anak-anak aku juga dulu ngomongnya ya paling banter, yaitu apa yang gugup gitu, anjing itu. Itu sih. Tapi sebenarnya gini, aku sih kayak ngerasanya dulu tuh kayak kalau diajarin ya nggak boleh ngomong kotor gitu. Udah selesai, nggak boleh ngomong kotor terus udah selesai. Terus untuk apa? Harusnya kan anak kecil kan dikasih tahu. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh ngomong kotor tuh kenapa? Apa Kecil tuh lebih konsekuensinya? terus mereka lebih nempel kalau dikasih lagi kalau dipraktekin. Ya mereka kan ngomong kasar juga karena meraktekin orang yang lebih tua dari dia. Praktekin Iya. temen. Oh iya, aduh iya beneran. Jadi tuh, kamu kan yang pernah kirim video itu yang Twitter anak-anak kecil yang satu deret sama biasa lah yang itu. Oh, Pernah kan link? Ya. heeh. Pokoknya aku lihat ada anak kecil, bener-bener anak kecil kayak umur berapa, 5 tahun apa. Dia lancar banget marahin orang, ngata-ngatain orang. Oh iya iya iya. Tahu kan? Yang pakai kaos dalam doang. Itu dia dapat dari mana coba? Kayak gitu. Itu fasih banget dia ngomong. Dan orang-orang sih ketawa dengan itu. Kalau aku sih kayak gila miris. Mm-mm. Miris Mm-mm. sakit hati. Maksudnya gimana ya? Dia masih kecil, dia nggak tahu benar apa salah, tapi sudah bisa melakukan itu. Malah bisa jadi dia cuma tahu itu adalah bentuk kemarahan doang. Dia nggak tahu kalau itu sebenarnya nggak baik gitu loh. Kayak dia ngeliat orang tuanya lagi marah, ngelampiasin marahnya tuh kayak gitu. Dia melakukan hal yang sama. Tanpa dia tahu kalau itu nggak baik. Padahal meluapkan amarah tuh kan bisa dengan banyak cara gitu kan. Seperti Anda melukis yang berantakan, abstrak atau Anda membuat puisi. Kasih enggak, anak kecil nggak gitu. Ya, maksudnya bisa teriak atau nangis gitu kan. Cuma nggak pakai kata-kata itu, tapi karena dia lihat lingkungannya begitu, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah tetangganya yang begitu. Jadi dia mempraktekkan, apalagi orang dewasa itu selalu menjadi apa ya, idola buat anak-anak kecil. Mau yang dilakukan tuh buruk atau baik, pasti tuh diidolakan. Ih, keren. Iya. Kayak ngerokok atau gimana kan anak-anak SMP kan pada coba-coba ngerokok kayak gitu. Ya, ya dulu aku pernah lihat videonya Dr. Phil. Kamu tahu kan? Dr. Phil yang dia itu kayaknya dokter apa ya lupa. Dr. Phil. Ada jadi anak-anak bermasalah itu datang ke dia jadi kayak talk show gitu. Oh, tahu. Nah, dia ngundang salah satu, bukan dia yang bilang, sorry. Ternyata dia mengundang salah satu kayak pelindungan anak itu di Amerika, dia bilang, anak kecil itu sampai umur 16 tahun atau 17 tahun, dia bilang otaknya tuh belum sempurna, mereka belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar gitu. Makanya itu kita sebagai yang besar, yang orang dewasa yang sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat untuk kita melindungi anak-anak kecil itu tersebut gitu loh, anak-anak. Karena mereka belum dewasa, mereka belum bisa decide itu apa? Menentukan mana yang baik untuk mereka. Mereka cuma bisa itu ngikutin atau gimana. Kayak gitu. Jadi miris aja jika banyak bocil-bocil yang sangar di internet, ya anak besarnya juga sangar di internet gitu kan. Loh memang, apalagi kalau misalnya kita lihat nih, aku kan sering ngikutin tweet, sering ngikutin spill di tweet gitu kan, baca aja. Ya komen-komennya tuh, wow,
Sampai kadang nggak kepikiran, kok dia bisa ngomong kayak gini ya? Bahkan ke korban, misalnya korban pelecehan, kok dia tega ya ngomong kayak gini? Atau misalnya ada orang minta sumbangan, nah itu komenannya, my God, ini dia punya hati nurani, apa dia cuma punya nurani aja disimpan gak deh? Apa dia ini manusia apa bukan nih, sampai bertanya-tanya. Wah, Apa heran. jangan-jangan mereka beraninya gitu di internet aja, atau kalau di dunia nyata dia nggak ngomong Waktu kayak itu aku gitu. pernah baca penelitian kalau perundung virtual itu cenderung di real life-nya mereka punya masalah dalam bersosialisasi, ya misalnya mereka justru jadi korban bully teman-teman orang-orang, tapi dia nggak berani kayak ngelawan langsung berhadapan-hadapan, dia nggak berani, makanya dia ngelampiasinnya di sosial media, ya dia nggak ketahuan itu siapa, kan seringnya juga pakai fake account gitu kan, jadi Cupu nggak. banget. Jadi yang penting tuh dia nggak suka ngerasain itu, dia mau orang lain ngerasain itu. Padahal gini loh, kalau kita nggak suka digituin, masa kita mau sih lihat orang diperlakukan seperti itu? Nggak Iya, manusiawi. iya, iya. Itu enggak banget sih. Kayak misalkan, kan selalu kan kakak kelas kayak gitu, pas kalau MOS, Oh, Anda tidak pernah itu ajang MOS. balas dendam nggak sih? Iya, aja balas dendam atau Aku gimana lihatnya gitu. kayak gitu, dulu dia pas di MOS digituin, habis itu dia jadinya memperlakukan adik kelasnya bagaimana dia dulu diperlakukan. Gak adil padahal kayak gitu. Padahal Gak ada apa aja. ketua MOS, Gak ada panitia. habisnya jadinya. Iya. Sama juga nih ada cerita menarik, kemarin itu aku sempat ngikutin, nggak ikut, aku cuma dapat rekamannya, ini seminar tentang perkosaan perempuan Tionghoa di tahun 65. Ada pembicaranya, dia feminis juga, aktivis juga, di luar dia feminis ya, tapi ada satu pelajaran yang aku ambil tuh dia bagus banget. Dia bilang waktu saya kecil saya tuh dikata-katain Cina gitu kan. Saya tanya sama ibu saya, sedangkan saya taunya ya saya orang Indonesia gitulah dia bilangnya. Dia tanya sama ibu saya, Mah atau Bu, kenapa sih mereka pada manggil aku Cina? Terus ibunya tuh bilangnya, apa? Ibunya bilang, aku lupa. Oh, ibunya tuh bilang, iya mereka itu cuma iri karena kita ini tuh superior, kita nih unggulan, orang-orang Cina tuh hebat-hebat, kata dia gitu. Nah, kata si Su Chen Marxing itu, dia bilang, itulah kenapa rasisme di Indonesia tuh nggak habis-habis. Karena diskriminatif dibalas dengan diskriminatif. Ibu saya itu mengobati luka saya dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Gitu. Sebenarnya yang ibu saya lakukan sama aja seperti yang mereka lakukan kepada saya, dan itu nggak menyelesaikan masalah. Langsung, iya benar. Setuju. Benar. Ya. Emang kayak gitu. Itulah kenapa kayak masalah-masalah senioritas di kita, pembulian tuh nggak selesai-selesai karena ya kayak gitu, ini tuh dibalas diskriminatif, atau kayak turun temurun gitu kan, kayak balas dendam, dia mendapat kesempatan melakukan itu karena dia punya dendam yang terpendam, gue harus ngelepasin, dia juga harus ngerasain apa yang gue rasain, padahal it's totally wrong. Iya, benar banget. Ya kayak aku aja tuh, aku cerita aku punya masalah di kantor tuh ya aku nggak menyelesaikan seperti dia menyelesaikan gitu, karena nggak bakal selesai. Iya. Ya, aku juga setuju banget sih. Jadi orang yang berbuat jahat kepada orang lain itu sebenarnya dia yang mempunyai masalah di dirinya sendiri. Kayak waktu itu aku pernah dengar cerita bukan cendekiawan Arab zaman dulu. Cendekiawan Arab zaman dulu. Jadi dia itu kayak bijak nih, orang ini bijak, sangat bijak, tapi banyak hatersnya. Berilmu, bijak, baik hati. Wah, pokoknya dah. Akhlakul karimah. Tapi ada hatersnya, sampai haters
gentle banget sih. Jadi dia itu dikata-katain kan si Cendikawan ini. Kata-katain ada hatersnya. Nah, ada haters dari kota lain itu sampai benar-benar datang ke situ, ke kota itu untuk ketemu sama Cendikawan itu dan ngata-ngatain orang itu gitu di depan mukanya sendiri. Itu jantan sekali. Kalau menurut aku itu haters paling niat dan jantan gitu. Dan tapi anehnya si Cindikawan itu dengerin hanya mendengarkan aja, dia ngata-ngatain kan, kamu ini, kamu itu, kamu tuh gini. Udah selesai, terus si Cindikawan bilang, Anda bukan dari kota sini ya? Kata, iya kenapa? Kata, kalau gitu Anda tamu ke kota ini, udah ada penginapan, Anda sudah makan, Anda sudah ini, ayo datang ke rumah, diajak ngobrol, ya, dijamu, dikasih makan kayak gitu. Terus udah gitu ditanyain sama Cendika, kamu ada keperluan yang lain, misalkan baju, ini zaman dulu ya, zaman dulu ada baju, uang atau gimana gitu. Terus akhirnya dia kayak luluh gitu, kok kenapa rumor tersebar itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya, bahwa si Cendikawan ini ternyata baik hati dan lemah lembut gitu loh, mehrabun, rahmat mehrabun itu bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kenapa? Terus udah gitu si Cendikawannya bilang kayak gini, biasanya orang yang kayak gitu membenci, mengeluarkan kata-kata yang kasar, negatif keluarnya itu, dia mempunyai masalah di dirinya. Makanya aku tidak membalas dengan kebencian, bahkan bertanya kepada kamu apa yang kamu butuhkan, apakah uang, apakah baju, apa yang kamu sedang hadapi, masalah apa, aku kasihan sama kamu, aku mau membantu. Dan ternyata iya, dia punya masalah di ekonominya, akhirnya dibantu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu orang yang ngatain, bukan kitanya. Misalkan ada orang yang, misalkan aku jerawatan atau gendut atau gimana, orang-orang yang ngatain ke aku ini bukan akunya, ya mungkin kenyataannya aku gendut dan jerawatan, tapi bukan akunya yang bermasalah, mereka punya masalah yang lebih banyak sehingga mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan aura negatif ke kita kayak gitu. Mencari pelampiasan kan. Iya, kayak gitu. Makanya orang-orang yang ngomong kotor kayak gitu, ngomong kasar, ngomong tega banget, aku malah kasihan. Beban hidupnya tinggi sekali sepertinya. Kan berbanding lurus apa yang mereka keluarkan sendiri. Stresnya tinggi banget kayak gitu. Sampai harus ngatain orang gitu. Iya. Ya, apalagi kayak di dunia virtual gini kan, kayak kejam banget ya, orang udah kenal, udah pernah ketemu siapa, lagi yang suka pakai fake account gitu kan. Kadang ada yang sengaja cuma buat ngata-ngatain gitu. Apa gimana? Oh ya, kamu tahu Cut itu nggak sih yang di Instagram aku sering share videonya? Aku kan ngikutin dia kan sama kayak aku, jerawatan gitu. Terus dia tuh, tapi dia positif banget orangnya, positif. Dia ngerasa bahwa iya aku jerawatan tapi it's me, I'm beautiful gitu kan. Kalau lo nggak mau terima silahkan, aku whatever, aku terima diri aku sebagaimana aku kayak gitu. Dan aku suka banget vibe-nya dari dia, karena kita sama-sama jerawatan gitu. Nah, dia bilang di videonya, dia itu bilang, kenapa ya orang-orang, teman-teman gue yang sukses, kata dia, teman-teman gue yang sukses, yang banyak uangnya, yang cantik-cantik gitu, yang banyak uang, yang sukses gitu, yang bahagia, itu nggak pernah nanya-nanya dan ngata-ngatain aku jerawatan. Tapi teman-teman aku yang buri kayak gitu, yang miskin, nggak punya uang, yang susah, tapi itu ngata-ngatain aku kayak gitu, ngata-ngatain aku jerawatan atau gimana. Dia nggak ngomong yang bermasalah atau gimana. Terus aku bilang, oh ya mungkin dia punya banyak masalah di kehidupannya, makanya ngata-ngatain dia kayak gitu. Mungkin ada hubungan. Iya benar. Gimana ya, kalau orang-orang kayak gitu tuh bisa juga karena dia kesepian. Desperate. Iya, desperate gitu kan, dia nggak tahu harus apa.
Ya itu sih benar, punya banyak masalah hidup. Sampai kadang ada orang yang jadi sakit-sakitan karena banyak pikiran, ya nggak sih? Aku tadi Iya. juga ini main ke rumah teman lamanya ibuku, terus dia tuh bilang, dia tuh kayak sakit diabetes gitu loh, terus sampai ya pernah di satu masa gitu dia nggak bisa ngapa-ngapain dah. Sekarang udah baikan. Dia tuh bilang, iya Bu, sekarang mah saya saya tuh sakit ya ini nih Neng, mikirinnya tuh mikirin anak-anak, mikirin masalah dia jadi sakit gitu nggak sembuh-sembuh. Terus akhirnya aku bilang nggak usah sedih-sedih, kok kita happy aja, aku gituin kan. Terus kata dia, ya happy mah happy, cuma gimana ya orang tua mah beda katanya gitu. Ya bisa jadi orang-orang yang nggak bisa melampiaskan itu jatuhnya ke penyakit. Ya ternyata cara melampiaskannya itu bisa dua, dia mengeluarkan atau dia menyiksa diri sendiri. Aduh. Iya bener. Terus gimana nih solusinya? Aku juga bingung. Harusnya kita mikirin solusi ya, enggak cerita doang gitu kan. Tapi sebenarnya gini. Orang tua kamu atau nggak kamu sendiri untuk melampiaskan, pasti ada dong permasalahan negatif di diri sendiri. Itu gimana cara melampiaskannya atau gimana? Kalau aku sih biasanya kalau masalahnya nggak terlalu besar, itu kadang aku kayak jadi lebih mudian gitu loh kalau aku ya. Misalnya ditanya tuh jawabannya singkat-singkat, terus lebih banyak diem lah. Tapi kalau masalahnya udah besar banget, ya nangis. Iya, kan ada nangis. Kenapa jadi ngata-ngatain? Mencari pelampiasan itu nangis. Pokoknya mencari trigger deh. Malah kayak ada tuh istilahnya tuh orang galau itu suka menyiksa dirinya dengan mendengarkan lagu-lagu galau. Tapi itu kayak kita butuh itu untuk melampiaskan gitu kan, biar lebih puas lah gitu. Gue udah nih, gue semua ini gue keluarin dengan misalnya ya baca cerita sedih atau misalnya nginget-nginget masa lalu. Saya dengar lagu sedih gitu. Jarang sih kayak marah-marah. Paling seringnya jadi jutek aja. Bagaimana dengan Kak Laras? Ya kamu tahu sendiri lah. Aku biasanya kalau lagi negatif itu ya pinginnya sendiri dulu supaya nggak kena semua orang. Ya kan? Bawaannya kan negatif mulu kan. Dikit-dikit ini marah, dikit-dikit cetusin orang. Ya, sebaiknya ya redamin dulu Iya, soalnya kan emosinya. kalau misalnya lagi emosi gitu kan, lagi tensi, lagi naik gitu ya. Itu kan kita nggak bisa mikir logis. Tapi ini bukan emosi sih, maksudnya yang kita bahas ini sebenarnya. Negatif, aura negatifnya. Iya. Negativitasnya. Ya, aku ngomong emosi itu maksudnya bahasa sehari-hari kita gitu. Oh iya. Nah. Tapi ada loh ada satu orang aku kenal, kita dekat. Nah, dia ini tipikal orang yang kalau lagi negatif, lagi marah-marah gitu, lagi bad mood, dia itu malah marah-marahin orang terdekat dia, orang yang dia sayang. Ngeselin nggak? Itu yang terdekatnya harus sabar sih. Iya. Tapi awal-awal dia kayak suka marahin aku gitu kan, jadinya awal-awal. Tapi lama-kelamaan kayaknya dia lebih bisa ngontrol, dia jadi lebih sering diam, lebih sering sendiri. Dan ketika dia kayak gitu, aku tahu dia lagi bad mood kali, lagi ada masalah. Ini kita bisa merujuk ke siapa ya dengan maksudnya sikap kayak gini? Maksud kan kalau kita kan orang Muslim ya. Nah, Rasulullah tuh gimana ya menghadapi, kan pasti banyak masalah, banyak suatu negatif gitu ya yang beliau hadapi dulu.
penyiksaan dan segala macam. Nah mereka beliau itu Ambis mereka gimana ya, Rah? Ini teladan-teladan kita tuh baik-baik semua. Nggak ada yang misalnya dia dikasih kebencian Rasulullah aja yang dilempar tai. Apa ya, semua dilempar. Dia nggak pernah marah. Ya. oh Kok iya baik iya banget ya. gini. Aku pernah lihat videonya Mario Teguh. Mau gimana pun ya beliau mah ini ya orang berilmu dan lebih tahu. Ya, di luar apa masalah pribadinya. Nggak take personally gitu kan. Heeh. Apa yang beliau omongkan kan bener. Jadi tuh gini, beliau tuh bilang kalau marah-marah itu seharusnya kita bisa malah lebih elegan, lebih berkelas. Sesuai dengan yaitu yang kita punya ini. Masa kita marah-marah keluarkan kata-kata kotor dan segala macam, itu sangat tidak berkelas kayak gitu. Misalkan marah yang berkelas ini, kamu biasanya ngomong nama Rahma, misalkan Laras biasanya manggil Rahma, tapi ketika Laras marah, Ibu Nosratu Rahma, kayak gitu. Maksudnya kita ngomong kita kasih panggil dia nama lengkap supaya ada penekanan di situ. Oh berarti orang ini marah, kayak gitu. Atau enggak lebih ke sini oh iya nanti Bapak misalkan di kerjaan ya, oh iya Bapak diliburkan saja ya sampai 3 bulan. Iya Pak, terus nanti masuknya gimana Pak? Iya nanti kasih lamaran lagi kalau mau masuk lagi, langsung dipecat. Ya gitu, lebih berkelas kan daripada kamu ini gimana sudah diajarin gini gitu. Kita boleh marah, kita boleh ngeluarin apa ya negatifnya kita, tapi ya kita harus tahu caranya. Mungkin di situ kali ya. Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana caranya agar tidak ini suara hujan deras banget kedengeran? Enggak. Hujan itu deras banget. Enak tidur nih, ngapain ya kita ngobrol tidur? Kayak gimana caranya untuk ya itu mengeluarkan negativitasnya kita, apalagi kalau kita marah, kita punya problem nih sama orang itu. Tapi gimana caranya ya untuk tidak berkata kasar, karena itu akan merendahkan secara tidak langsung derajat kita gitu. Soalnya yang aku lihat ya, misalkan orang berilmu sama orang yang tidak berilmu, apa bedanya? Masa kita mau, ayo sini tes kertas kamu, ini pertanyaannya, coba jawab nilainya berapa? Enggak kan? Faktualitasnya apa? Ya kita dari sikap. Mana ada orang tahu orang itu berilmu, orang itu tidak. Kalau dari mana? Ya dari sikapnya itu. Nggak mungkin kan di kelas itu. Oh ya dia 100, atau nggak dia 50, dia lebih berilmu daripada dia. Ya, kita lihat ya, bedanya orang berilmu dan tidak itu ya dari sikapnya kayak gitu. Ya yang lebih kelihatan lah. Kalau ujian gitu kan tertulis ya gimana ya? Nggak valid kayak gituan tuh. Kayak misalnya pelajaran akhlak dia dapat 100 ya. Lu ngapalin ya iyalah gitu kan bisa dapat 100. Coba lu buktiin di luar lu berakhlak apa enggak. Baru bisa kelihatan nilai 100-nya. Kalau aku itu betul. Gimana? Kalau waktu itu aku pernah diajarin, kata dia, kalau misalnya kalian tidak mampu melampiaskan amarah, kalian bisa meredam. Katanya gitu. Jadi meredamnya itu bisa dengan, ini cara-cara sederhana sih, cuma mungkin kita karena udah kadung emosi gitu kan, gak bisa berpikir jernih, ya jadinya kita akan marah-marah, ngelampiasinnya teriak-teriak, ngomong kasar. Kata dia, ya sederhana aja, misalnya pas kalian emosinya lagi tinggi-tingginya, kalian lagi berdiri. Nah, di situ kalian ubah posisi kalian jalan, atau kalian duduk. Pokoknya jangan ada di satu posisi itu terus. Soalnya ketika kalian ada di satu posisi terus, pikiran kalian tuh nggak terdistraksi, kata dia. Tapi ketika kalian merubah posisi, ada yang mendistraksi pikiran kalian yang buruk tadi. Atau kalian bisa minum sesuatu yang dingin atau minum air, bisa juga cuci muka. Cara saya sederhana, cuma waktu itu aku pernah praktekin pas di Mashhad, aku pernah emosi banget tuh sama salah satu anak kamar.
Dia udah bener-bener bikin aku emosi banget. Itu aku lagi duduk, aku udah kayak tinggal meledak aja itu kan. Tapi habis itu aku inget, kalau aku melampiaskan marah-marah ini nggak bakal selesai. Soalnya anak ini ya dia jauh lebih keras dari aku gitu. Akhirnya aku ya udah, akhirnya dari duduk aku berdiri, aku ambil napas, itu aku pergi, aku ngambil minum, aku minum, udah deh. Terus aku ngumpul sama kalian. Gitu. Terus lupa kalau pernah punya masalah sama dia. Mungkin orang beda-beda ya. Ada yang bisa meredam, ada yang bisa melampiaskan, ada yang udah gitu aja. Itulah kenapa harus apa ya? Sebenarnya apa tergantung sih kita yang tahu diri kita. Kita bisanya tuh gimana? Iya, caranya. Ya, mereka juga punya banyak, misalkan mikirin anaknya, mikirin masa Betul. depan. Setiap orang tuh ada porsi-porsi masalahnya masing-masing, dan nggak ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang untuk pelampiasan masalah dia, walaupun dia nggak paham ya. Kalau itu pelampiasan, itu menurut aku nggak adil banget sih. Ya, soalnya juga setiap orang punya masalah, Punya masalahnya gitu. punya negativitas masing-masing gitu. Kayak gitu. Dia kadang tuh orang-orang yang kayak gitu kan, dia mikirnya dia tuh paling susah, masalah hidupnya paling berat. Makanya dia sukanya tuh jadinya menyepelekan masalah orang lain. Padahal bisa jadi kan buat orang lain masalah itu besar. Tapi dia ngelihatnya pakai kacamata dia terus. Dia nggak pernah memposisikan diri dia misalnya seperti orang. Ujiannya orang tuh beda-beda tahu. Nggak bisa disamain lah. Tapi emang ada saatnya di situ sebaiknya nggak sih, gimana ya ngomongnya? Ada momen-momen di mana kita ngelihat orang yang ujiannya tuh lebih susah dari kita. Nah, di situ kita bandingin sama kita, jadinya kita nggak begitu terpuruk banget gitu loh. Ya, setuju. Ya ada lah kayak gitu, jangan kayak gitulah pokoknya ya. Aku pernah dengar kata-kata, nggak ada orang yang bisa menjalani hidup kita kecuali kita sendiri. Gitu. Terus ya itu deh. Yang lainnya lupa aku. Aku mau ngomong apa ya tadi, lupa deh. Ya pokoknya yang paling nempel yang itu karena paling relate kali ya. Iya. Benar. Ya, oh ya, jadi buat teman-teman yang bisa yang teman-teman yang punya waktu gitu dengerin kita, nggak tahu lah kapan ini. Kalau dikatain sama orang, jangan tersinggung. Kasihan aja malah sama dia. Jangan tersinggung dan kasihan. Bukan kritik ya. Bukan kritik. Terus karena ya dianya sendiri yang sebenarnya punya masalah, bukan kamunya. Kayak gitu. Tapi enak loh, Mak, jadi kamu yang aku maksudnya tahu pada saat itu kalau kamu marah. Kalau aku tuh nggak pernah. Aku tahu pada saat itu aku marah. Aku tahu pada saat itu aku sedih. Aku tahu pada saat itu aku bahagia gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Setelah kejadian, yang misalkan jeda kejadian itu, abis itu setelahnya, aku baru tahu, oh berarti aku marah. Dengan dia ngomong kayak gitu, aku marah sebenarnya. Kayak gitu. Terus misalkan dengan kamu mengatakan itu, aku sedih sebenarnya, atau nggak dengan kamu mengatakan hal tersebut, aku senang sebenarnya. Nah, tapi pas waktu kejadian itu aku nggak tahu kayak gitu, kayak gitu. Makanya aku mungkin nggak pernah marah-marah depan orang, marahnya di belakang atau gimana, sukanya curhat gitu, karena aku nggak tahu pada saat itu juga aku marah. Iya ya, Kalaras aku nggak pernah lihat tuh Kalaras marah sama orang. Saya marahin orang gitu, nggak kayak aku kan, aku banyak momennya. Nggak sih, lebih ke negur sih itu ya. Enggak. Oh itu dikejar. Orangnya udah jalan kan dikejar. Karena aku nggak tahu, aku nggak bisa memproses emosi pada saat itu juga. Tapi habis itu, setelah itu, marahnya bisa naik. Tiba-tiba misalkan aku nggak ngomong sama dia, tiba-tiba aku langsung blacklist dia atau gimana. Itu lebih nggak bagus sih kalau menurut aku. Karena dianya nggak belajar, kitanya juga jadi penakut. Maksudnya kayak, ya
harusnya diomongkan aja gitu. Kak Laras tuh mikirnya masa dia nggak mikir sih itu kesalahan gitu ya. Makanya Kak Laras lebih meninggalkan dia gitu daripada ngasih tahu. Aku marah sama siapa sih? Sama Farwa. Sama Farwa. Itu marah cetek ya, marah cetek sampai Itu cetek banget itu. Walaupun kalian sampai banget. nangis ya, tapi itu cetek. Masalahnya cetek gitu. Nangis tuh bukan tolak ukur loh. Iya. Jadi aku guys pernah sampai curhat nangis. Padahal aku tuh orangnya jarang nangis, bukan gimana ya, gak cepet nangis gitu. Tapi tuh bener-bener nangis karena memang lagi stres ujian, terus digituin sama anak. Ada salah satu anak, kita kan tinggal di asrama gitu, nyebelin banget. Gimana ya, apa yang aku lakukan tuh semuanya salah, ya kan? Aku belajar di tempat situ, terus dikatain berantakan, terus nggak diberesin, padahal aku lagi ujian, dan setelah ujian tuh aku mau beresin tempat itu, kan di asrama ya, kita harus bersih semua. Itu dilaporin coba sama masih anak itu, sama anak itu ke ibu asramanya atau gimana kayak gitu. Ini anak Indonesia pada kotor-kotor gitu semua. Padahal aku baru pertama kali belajar di tempat situ, memberantakan itu, misalkan ibaratnya kelas kosong lah ya. Terus aku langsung nangis sama Rahma. Aku kesel. Tapi aku nggak bilang sama anaknya. Dan anaknya nggak tahu kalau aku kesel sama dia. Kan jadi nggak enak ya. Maksudnya ya biarin aja. Kasih tahu kalau misalkan aku nggak suka sama kamu kayak gitu. Jadi nggak enak. Kalau aku tuh seringnya punya masalah sama satu orang, dia yang bermasalah, tapi aku nggak pernah ada kesempatan untuk untuk misalnya ngomong sama dia, ngasih tahu kesalahan dia, jarang. Pasti dia dapatnya dari orang lain. Kamu curhat duluan kali. Enggak, aku malah nggak cerita sama orang yang bersangkutan, nggak cerita sama orang yang nasehatin dia. Malah itu kayak orang-orang yang nggak dikenal gitu loh. Beberapa kali itu orang yang nggak dikenal atau guru. Waktu itu aku pernah sebel banget sama satu anak kamar. Dia itu sering nyuruh-nyuruh anaknya. Tapi nyuruh-nyuruhnya berlebihan loh. Emang mereka kan sering nyuruh-nyuruh ya, tapi ini tuh berlebihan banget ya. Sampai aku tuh kesel. Dalam hati aja ini mendem. Ini orang kok nggak bacot lu gitu kan. Nyuruh mulu gitu. Lu kerjain dong, gak usah nyuruh-nyuruh. Itu dalam hati aja tapi. Anda polio. Kaki tangan masih lengkap. Nah, habis itu aku lagi lewat di ruang makan, ada yang ngelabrak dia. Kamu kok aku lihat jarang piket ya? Katanya gitu. Kamu piket gak sih? Kamu apa ada kekurangan? Kamu nggak boleh piket? Akhirnya dia bilang di situ, iya saya tuh sakit sebenarnya, jadi saya nggak bisa piket. Ya kamu bilang jangan nyuruh teman-temanmu. Saya tuh sering banget tuh lihat kamu suka nyuruh-nyuruh. Padahal aku belum ngomong, aku nggak cerita sama siapa-siapa loh ini. Jadi diduluin sama orang. Diduluin, nggak jarang banget aku nemu kesempatan kayak aku tuh ngomong 4 mata sama dia, ngomong kesalahan dia tuh jarang banget. Kali 1, 2 kali, 3 kali, nggak sering deh, pasti seringnya tuh masalah itu udah selesai duluan. Kan tapi perantaranya bukan aku gitu. Joki nyelesain masalah. Joki tidak dibayar. Tapi ya masuk akal juga sih, berarti dia bermasalah dengan orang lain juga. Jadi biar orang lain yang menyelesaikan itu ya. Lu mah kayak oke. Ya aku nggak tahu sih dia itu sakit beneran apa enggak. Tapi biasanya kalau orang yang sakit beneran tuh ya dia ngomong. Dia ngomong ke yang bersangkutan, bilang misalnya dia nggak piket. Tapi kalau dia tuh nggak bilang, dia nyuruh-nyuruh teman-temannya dengan itu alasan aja. Jahat banget gue. Ya, nggak tahu sih, cuma ya nggak baik lah kan itu nyuruh orang-orang. Orang pun biasa bukan sendiri harus ngerjain kerjaan dia. Bener juga sih. Ya tapi nggak ada yang ngata-ngatain Karo. Aku
aku sebut namanya, gak ada yang ngata-ngatain dia gitu ya. Masa yang masalah sama apa yang pas nangis itu. Gimana ya? Aduh. Maksudnya nggak ada yang negur dia kok. Sampai dulu pernah, tapi kalau aku mah orangnya ya udahlah gitu, masalah itu ya udahlah, ya udah. Toh juga bukan masalah yang bentar laptopku nggak dicas. Itu jatuh ke tempat sampah nah HP-nya. Enggak. Oke. Maaf ya guys. Si Kelamsi. Tadi sampai mana? Maksudnya ya udahlah. Maksudnya ya masalah itu bukan masalah yang prinsip ya. Jadi cuman kayak slack antara manusia aja. Yang lu nggak bersihin tempat ini, bersihin dong. Lu nggak ini gitu. Lapor-laporan kayak anak kecil, lapor-laporan ke ibu asrama dan segala macam. Maksudnya itu kayak bukan prinsip. Tapi kalau misalkan yang kalau bukan prinsip aku masih, walaupun dia nggak minta maaf ya nyantai sih aku. Oh ya udahlah, bego gitu. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, mungkin dia nggak nyadar gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kalau masalah prinsip itu aku nggak bisa. Yang oke, dia sampai gimana ya, berbohong atau gimana, nggak bisa. Harus kalau mau selesai, kalau nggak blacklist. Kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa berhubungan lagi. Karena ya prinsip nggak bisa kayak gitu. Karena si teman itu yang buat aku nangis itu masalah kayak gitu kecil. Beberapa hari kemudian tuh minta kopi sama aku kasih. Seru banget ya. Ini aku kopi sama ininya gitu. Karena aku waktu itu di situ aku buat kopi kan, terus sebelahnya dia datang, ini inci ya gitu, kopi gitu. Aku bilang kopi, apa aku mau ya udah dikasih, ya udah gue juga kasih aja udah, nyantai. Maksudnya ya udah gitu. Iya banyak juga sih orang yang kayak itu, anak itu yang ya udah dia apa ya, melakukan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya? Iya, kayak dia waktu itu, menurut dia waktu itu Kalaras perlu dilaporkan karena Kalaras berantakan dari mata dia ya. Dan saat itu aja dia nyebelin ke Kalaras, dia ngadu. Sisanya ya itu kan udah bukan masalah yang itu, nggak usah gue bawa-bawa, ya udah. Gitu loh, dia anaknya kayak gitu memang. Ajaib dia. Aku juga kadang nggak ngerti sih sama dia tuh. Pernah satu masa dia itu pokoknya ada buat masalah lah sama temen aku. Temen aku ini kesel berhari-hari, tapi dia masih nyapa temen aku. Ya clueless apa dia emang kayak gitu ya, tapi kayaknya dia memang orang kayak gitu sih. Iya nggak tahu, ya udahlah gitu namanya juga. Dan nggak prinsip sih, nyebelin sih, wih gila, nyebelin banget. Bukan ya Ras, kamu tuh berantakan di tempat itu, minta tolong bereskan. Oh iya, kita kan bisa komunikasi tuh, punya mulut, punya akal, ya kan. Gitu. Ini nggak langsung dilaporin, ngeselin banget. Padahal dia tahu kalau aku tuh nggak jorok gitu. Kita sekamar loh. Kita ini sekamar, kasur berdempetan. Apakah saya jorok di kasur itu? Tidak. Atau bisa jadi dia lagi punya masalah kali. Ya, atau bisa jadi nggak tahu deh. Ya, dia kan bijaksana. Jadi ngomongin dia ya. Jadi objek pembelajaran. Jadi guys, ini namanya dia tuh terpuji lah namanya, bagus namanya sebenarnya. Tapi memang gara-gara dia sering lapor-lapor, sering apa sih, kayak gitulah, bertindak bahwa ini tidak adil, ini tidak benar, kita harus bertindak saat itu juga. Kita katain bijaksana gitu loh. Oh, ya si bijaksana tuh kayak gitu. Iya emang bijaksana. Terus kenapa kita bisa manggil dia bijaksana ya? Karena ini apa, dia kalau ngomong tuh kayak orang bijak gitu loh. Gesturnya, bahasa yang dipilih. Aduh. Kosong, nggak ada isinya. Yang penting ada
Ini. Ada durasi ketika berbicara. Dan ada kebijaksanaan. Nggak ngerti Kalian gue. punya lah teman kayak gitu ya yang Lucu banget. Sumpah. Ini emang orang-orang Indonesia nih ya nyebelin banget. Sumpah. Jadi guys, kita ini pernah tinggal di satu asrama yang berbagai macam orang di dalam situ. Ya maksudnya macam kultur lah, dari mulai anak-anak. Bukan Indonesia aja, ada yang India, Pakistan, Turki, dan lain sebagainya. Kalau aku bentar doang. Kalau Mbak pakai jilbab pink ini lebih lama dan lebih banyak slacknya mungkin. iya sih. Cuma kalau aku pribadi nggak. Aku nggak pernah punya masalah serius justru sama anak-anak yang kulturnya beda sama aku. Justru dari negara satu negara itu ada aja Iya, masalah. ada aja. Kalau di luar Yang tuh kalau prinsip. Nyebelin aja gitu. Nyebelin pas itu aja, jadi nggak diambil hati. Nyantai. Tapi kalau udah prinsip itu aduh males banget sumpah. Gak bisa deh. Prinsip itu apa guys? Ya. Yeah. Kayak gitulah etika. Gimana etika? Etika itu tadi gue belajar. Nah, etika itu adalah ternyata moral. Moral itu menurut terminologi ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan. Apaan sih aku malah bacain ini? Oh, dari segi bahasa memang sama, kayak moral itu sama dengan etika. Ya, salah. Tapi kalau etika itu kan lebih kayak ke teorinya. Iya. Kan? Kalau moral udah masuk ke praktis. Saja sederhananya. Itu ya kita ya nggak berakhlak loh, udah kelar deh gitu. Apa sih yang kata-kata slang anak-anak sekarang tuh? Apa? Akhlak les minus akhlak. Bukan anak-anak TikTok itu. Sekarang bahasa anak-anak aneh-aneh loh, ya Allah. Aku pernah nonton tutorial make up. Aku yakin banget dia Gen Z. Asli bahasanya. Ya udah ya Bun, kita pasang dulu bulu matanya biar lentik. Biar apa? Terus dia bilang, ya udahlah Bun, ini kita pakein blush on ya biar berwarna seperti kehidupan kita yang berwarna. Buset, ini orang omongannya sudah macam-macam banget asli. Terus sampai aku yang tadinya mulai dunia make up sampai dengar kata-katanya. Bentar. Ini ngomong apa ya? Iya. Kadang-kadang lucu, kadang gitu kayak membagongkan, terus kayak itu apa sih? Mungkin kita boomer yang apa sih gitu. Dan ini nggak habis thinking. Itu ketawa aku. Nggak habis thinking. Apa sih? Jadi zaman sekarang tuh memang banyaknya tuh ke Inggris anak-anaknya. Lucu. Ya ada yang lucu, ada yang ngeselin. Ya ada yang kayak bagus juga gitu. Ada yang kayak gitu juga segala lucu aja, hiburan mereka itu. Ada yang nggak ngerti juga sih. Benar, maksudnya apa? Nggak sih, kalau aku seringnya ngerti ya. Aku sih kan yang kurang. Apa sih maksudnya? Gak habis thinking. Jadi solusinya? Apa solusinya? Ya, kita memakai jalan yang benar. Ya apa sih? Caranya sih, lebih ke cara kan ya. Tadi kita membahas caranya. Gimana caranya untuk mengeluarkan energi negatif itu. Tidak dengan cara yang jelek gitu. Apa sih? Iya, kayak diskriminatif dibalas dengan diskriminatif lagi. Itu kan nggak boleh. Negatif dibalas. Iya kan tadi kayak katakanlah pakai caranya masing-masing, itu kan caranya. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk melampiaskan atau meredam kemarahannya.
ketika kita sudah tahu cara kita gimana, kita jadi lebih kenal kita kan. Oh, gue orangnya kayak gini, jadi kita kayak gini. Lama-lama kita jadi tahu kita tuh trigger marahnya karena apa. Jadi lebih berkembang gitu loh, karena kita udah makin kenal sama diri kita. Jadi ntar kemana-mana lah, jadi nggak di situ-situ aja. Iya sih, setuju. Aristoteles juga bilang gitu. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu awal dari kebijaksanaan. Iya, jadi bijaksana. Bijaksana. Kata Aristoteles apa Plato ya, lupa. Maaf ya kalau ketukar. Tapi intinya kayak gitu. Tapi aku ngerasain sih, kita kalau kenal sama diri sendiri, butuhnya apa, kekurangannya apa, jadi lebih mencintai diri sendiri, lebih menerima, lebih. Terus jadi nggak musingin orang lain, karena kita sibuk sama diri sendiri. Gitu teman-teman, yeay. Cukup sampai di sini. Ya kayak kita lama banget sih ngobrolnya. Wow. Kita usaikan saja, kita sudahi saja. Terima kasih yang siapa tahu nanti dengerin ya. Maafkan obrolan kita yang kurang berbobot, tapi setidaknya pasti ada lah 1-2 pelajaran yang kalian ambil. Saya yakin itu. Iya, soalnya gini, kita juga bisa belajar dari sesuatu yang jelek. Betul, karena tidak ada yang negatif mutlak atau positif mutlak, semuanya relatif. Menurut Anda kenapa relatif? Karena sudut pandang orang beda-beda. Satu manusia mungkin bisa punya ribuan atau puluhan, ya, atau beberapa satuan sudut pandang. Iya. Makanya masalah antara manusia itu kompleks. Lebih kompleks. Itu lebih tinggi daripada masalah misalkan sama barang. Atau bermasalah sama Tuhan. Iya. Masalah sama Tuhan tuh gampang tuh. Bukan yang gampangin ya, tapi tobat minta maaf, Tuhan tuh maha penyayang gitu. Tapi kalau manusia lain, kita nggak tahu. Entah itu kita cuma ngatain doang, lu gitu. Cuman ngatain gitu doang. Terus kita jadi dia sakit hatinya bertahun-tahun, ya nggak sih? Oh, jangan-jangan kita ini hidup nggak senang-senang gara-gara kita ada orang-orang yang bisa jadi ada hati-hati yang tanpa sengaja kita sakiti. Terus nggak tahu kan dia berdoanya gimana. Dia memohon apa, atau dia mengutuk kita. Mungkin aja. Tapi ada satu trik dari guru akhlak waktu itu. Dia bilang, kan kita tidak bisa merubah hati orang. Jadi ya kita mohonnya sama yang punya hati aja. Kita istighfar atas nama dia, katanya gitu. Atau mohon doa. Doain dia, katanya gitu. Doain siapa aja. Kalau misalnya kalau ada yang nanya, kita nggak tahu misalnya Bu, spesifiknya orangnya namanya. Ya udah sebutin. Tuhanku, ada nih mungkin orang-orang yang aku pernah bermasalah atau aku pernah menyakiti hati dia. Lembutkanlah hatinya. Jangan buat dia berdoa yang buruk buat aku, katanya. Begitu katanya. Triknya. Iya sih, benar. Ya berdoa aja kalau misalkan hatinya dia kan meluluh ke kita. Ya minimal dia nggak berdoa buruk lah buat kita. Bener. Ya kata si bapak juga, itu orang-orang yang nyuri itu hidupnya nggak pernah barokah, nggak bakal. Hidupnya penuh dikata-katain orang. Bukan yang cuma dicuri aja, kayak orang-orang yang tahu dia nyuri pun pasti apa ya, disumpahin, bukan dikata-katain, disumpahin orang. Ih, sumpah serem banget. Pasti ada jalan, guys. Jangan sampai jalannya itu negatif. Tungguin anjir aku. Apa sih, Ras? Aku tuh lagi sibuk sesuatu yang lain. Ya udah, teman-teman.
buat kalian yang nanti akan mendengarkan podcast kita, tadi sudah aku bilang ya, semoga bermanfaat. Maaf kalau misalnya tidak berbobot atau apaan sih nggak jelas, banyak intermezzo yang atau ternyata ada serangkaian kata-kata atau serangkaian kalimat-kalimatnya sebenarnya tidak perlu ada di podcast ini, tidak perlu di pembahasan ini. Kami mohon maaf. Tapi kami yakin 100% kalian pasti ada yang pasti kalian ambil. Ada yang berguna lah. Entah itu 1/4 dari 1 atau pokoknya sedikit apapun, semoga ada manfaatnya. Ya. Dan semoga kalian silakan doanya. Semoga ini bukan podcast pertama dan terakhir kita ya. Betul. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Iya, semoga ini memang yang pertama dan nanti ada lanjutannya. Lanjutannya semakin berbobot, semakin ada isinya, semakin dipersiapkan. Kita mah nggak ngarep ya bakal ada bintang tamu atau enggak. Kita aja sudahlah. Terus sudah terlalu banyak cerita kita aja. Sudah terlalu banyak. Oh iya. Nanti kita ceritanya jangan yang berbobot terus. Ada cerita apa kayak gitu. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Justru mungkin ada satu waktu kali ya kita akan ceritanya sepele-sepele aja. Tapi memang kayaknya nggak bisa kalau cuma sepele banget tuh kayaknya nggak bisa. Iya. Oh makanya kita bahas meme aja. Bisa juga nanti. Atau berita-berita yang kita bahas berita-berita yang nyeleneh lainnya. Apa sih gitu yang apa sih? Oke. Siap. Oh iya segmen kita aja apa sih? Udah dibikinin aja. Ya sudah. Oke. Bye-bye. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga kita juga selalu sehat. Kita berdua. Amin. Semoga pandemi ini cepat usai. Amin. Oke. Bye-bye, Pals.